Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di episode terbaru podcast ini. Pada hari ini kita akan membahas sekilas tentang sesuatu yang mungkin terdengar teknis, tetapi sangat berpengaruh untuk kehidupan masyarakat kecil di Indonesia. Topik yang akan kita bahas hari ini yaitu pengembangan dan penguatan lembaga keuangan mikro atau LKM pada periode tahun 2024 sampai periode tahun 2028. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam roadmap-nya, kita perlu paham dulu apa sih sebenarnya LKM itu. Jadi teman-teman, lembaga keuangan mikro adalah lembaga yang memberikan layanan keuangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau usaha mikro. Mereka menyediakan pembiayaan kecil, menabung, sampai layanan pendampingan usaha. LKM sendiri bisa dibilang sebagai penyokong utama ekonomi masyarakat kecil. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa atau nyaman mengakses bank besar. Ada yang tidak memenuhi syarat administrasi, ada yang tinggal di wilayah terpencil, ada yang juga merasa mereka lebih dekat dengan lembaga lokal yang sudah mereka kenal. Nah, disitulah LKM hadir. Selama 5 tahun terakhir, LKM di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Jumlah lembaganya bertambah, aset dan penyaluran pembiayaan meningkat, dan kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat juga makin terasa. Tetapi, tentu saja di balik kemajuan itu ada beberapa tantangan besar yang perlu dihadapi. Salah satunya yaitu kualitas pembiayaan yang belum merata. Nah, kendala SDM, tantangan teknologi, sampai tata kelola yang masih perlu diperkuat. Apalagi dunia keuangan sekarang makin kompetitif dengan hadirnya fintech dan layanan digital lainnya. Melihat dari berbagai peluang tersebut, OJK menyusun sebuah roadmap sebagai panduan pengembangan LKM untuk 5 tahun ke depan. Roadmap ini bukan cuma dokumen teknis, tetapi peta jalan untuk menggambarkan bagaimana LKM bisa menjadi lembaga yang lebih kuat, lebih terpercaya, dan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat kecil. Visi dari roadmap ini sendiri sangat cukup jelas, karena menjadikan LKM sebagai lembaga yang benar-benar bermanfaat bagi segmen mikro, mampu mendukung program-program pemerintah, dan memberikan perlindungan terbaik bagi konsumennya. Di dalam roadmap ini juga ada beberapa fokus besar yang ingin dicapai. Salah satunya yaitu memperkuat tata kelola dan manajemen resiko. Ini penting supaya LKM tidak hanya tumbuh pada jumlah, tetapi juga tumbuh dalam kualitas, karena pada akhirnya lembaga keuangan itu harus sehat, harus aman, harus bisa bertanggung jawab atas dana masyarakat yang mereka kelola, seperti itu. Nah, selain itu juga, penguatan regulasi dan pengawasan juga menjadi fokus utama dalam roadmap ini. Dengan regulasi yang lebih jelas dan pengawasan yang lebih solid, LKM diharapkan bisa berjalan lebih tertib, lebih efisien, dan tentu saja lebih terpercaya di mata masyarakat. Nah, ini termasuk penyederhanaan proses dari perizinan LKM itu sendiri. Penyempurnaan aturan-aturan dari UU P2SK dan penegasan peran pemerintah daerah dalam pengawasan. Nah, yang tidak kalah penting teman-teman, roadmap ini juga memberi perhatian besar pada edukasi dan literasi keuangan. Kita tahu bahwa salah satu tantangan terbesar masyarakat kecil adalah kurangnya pemahaman tentang produk keuangan. Banyak yang masih ragu meminjam, tidak terbiasa menabung, atau tidak tahu resiko dari pinjaman informal yang bunganya sangat tinggi. LKM diharapkan bisa menjadi jembatan edukasi, bukan hanya pemberi pinjaman saja pada masyarakat. Jadi, LKM itu diharapkan tidak hanya bisa menjadi jembatan edukasi, tetapi bisa juga memberikan edukasi-edukasi yang bisa apa ya? Intinya edukasi yang bisa menjadi jembatan untuk masyarakat untuk memberi pinjaman, seperti itu. Lalu ada juga pengembangan ekosistem. Nah, ini sangat menarik teman-teman. Kenapa? Karena LKM tidak bisa bekerja sendirian. Mereka butuh kolaborasi dengan pemerintah daerah, BUMN, pesantren, komunitas lokal, bahkan lembaga pendidikan.
Dengan ekosistem yang kuat, layanan LKM bisa lebih luas dan lebih efektif. Misalnya, kerjasama dengan UMKM lokal, pendampingan pelaku usaha, atau kemitraan dengan lembaga sosial untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, yang terakhir, Redmop ini menekankan pentingnya digitalisasi dan penguatan infrastruktur data. Kita hidup di era di mana teknologi adalah bagian penting dari layanan keuangan. LKM perlu punya sistem informasi yang baik, data yang akurat, serta layanan yang efisien. Kenapa? Ini bukan hanya untuk mempermudah operasional mereka, tetapi juga untuk meningkatkan keamanan, transparansi, dan pengawasan. Redmop ini juga dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama yaitu tahun 2024. Fokus utamanya pada penguatan pondasi. Nah, ini termasuk pembaruan regulasi, penyelarasan kebijakan, dan pemetaan kondisi LKM secara nasional. Fase yang kedua yaitu pada tahun 2025 sampai tahun 2026. Fase untuk menciptakan momentum pertumbuhan. Nah, pada tahap ini, berbagai program mulai dijalankan secara inisiatif, mulai dari peningkatan SDM, penguatan ekosistem, sampai pengembangan produk. Nah, kemudian ada fase ketiga. Fase ketiga yaitu pada tahun 2027 sampai tahun 2028. Ini adalah fase penyesuaian dan ekspansi. Nah, di tahap ini, LKM diharapkan sudah cukup kuat untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan kualitas pembiayaan, dan menjadi bagian penting dalam pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan UMKM di masyarakat. Secara keseluruhan, Redmop ini membawa harapan pesan bahwa dalam 5 tahun ke depan, LKM tidak hanya menjadi pelengkap sektor keuangan, tetapi benar-benar menjadi ujung tombak ekonomi masyarakat. Lembaga yang terpercaya, yang sehat dan adaptif, dan yang selalu berpihak kepada masyarakat kecil. Nah, jadi sekian sekilas pembahasan tentang Redmop pada tahun 2024 sampai tahun 2028. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga pembahasan ini membantu kita semua memahami arah baru pengembangan LKM di Indonesia. Sampai bertemu di episode selanjutnya. See you!